Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan terakhir tahun 2023 ini masih diberikan kuat sehat. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami bisa memasuki bulan terakhir di tahun ini. Betapa luar biasa Engkau menjaga kami selama 11 bulan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 19 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Dan jika kamu berbalik dan kamu meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah aku berikan di hadapanmu dan pergi serta melayani ilah-ilah lain dan menyembah mereka, maka aku akan mencabut mereka dari tanahku yang telah aku berikan kepada mereka, dan bait ini yang telah aku kuduskan bagi namaku, aku akan kulemparkan dari hadapan wajahku, dan aku akan menyerahkannya sebagai kiasan dan sebagai sindiran di antara segala bangsa. Dan semua orang yang melewati bait yang ditinggikan ini akan gemetar dan berkata, mengapa Yahweh melakukan hal ini pada negeri dan bait ini? Dan mereka akan berkata, karena mereka meninggalkan Yahweh Elohim leluhur mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan berpegang pada ilah-ilah lain, dan menyembah kepada mereka serta melayani mereka. Sebab itu Dia mendatangkan atas mereka segala buruk ini. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu setelah Salomo mendirikan bait suci, maka ada perintah Yahweh di sini bahwa jika kamu berbalik dan kamu meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah aku berikan di hadapanmu, dan pergi melayani ilah-ilah lain dan menyembah mereka, maka bait suci yang dibangun Salomo itu akan dihancurkan, dan itu terbukti. Kita tahu mengapa begitu megahnya bait suci dibangun Salomo dihancurkan, karena mereka menyembah ilah lain atau punya berhala yang lain. Pada kesempatan ini saya akan berikan temanya, buang segala berhalamu. Sekali lagi, buang segala berhalamu. Kalau zaman dulu mungkin orang berkata berhala itu adalah patung, pergi ke kubur, minta doa sama orang mati, ke kayu besar, batu besar, dan macam-macam. Itu dianggap berhala. Tapi tahukah saudara, di akhir zaman ini berhala manusia lebih modern lagi. Apa berhala-berhala manusia di akhir zaman ini? Yang berhala manusia di akhir zaman ini adalah usaha dan pekerjaannya. Kok bisa? Nanti saya jelaskan. Pelajaran dan ilmu yang dia dapatkan. Terus apalagi berhalanya? Selalu mengingat-ingat masa lalunya yang buruk, atau mengingat masa-masa lalu dari orang lain yang pernah menyakiti hatinya. Selalu diingat-ingat itu terus, dan itu merupakan berhala. Lebih ingat kesalahan orang lain daripada firman Yahweh. Apalagi berhala, handphone, nonton YouTube, game. Terus kita tahu bahwa gara-gara orang main game, main YouTube, tidak sedikit orang kena penyakit, baik penyakit mata,
baik juga karena kepada penyakit yang lain, sarafnya terganggu karena terlalu sibuk hanya nonton YouTube, main game setiap hari. Dan yang main game itu bukan hanya anak-anak, termasuk orang tua. Baru-baru ini kita dengar berita anggota dewan pun main game menunggu acara. Ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, jangan ada berhala di hadapan Yahweh di dalam dirimu. Mengapa kita tidak boleh menyimpan berhala atau memiliki berhala? Kalau dalam perintah pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan perintah kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Kita tahu tadi, karena usaha, pekerjaan, pelajaran, dan masa depan, dan handphone dan segala macam, orang bangun pagi bukan doa, bukan baca firman, tapi duluan buka handphone daripada baca firman, daripada doa. Itu sudah berhala. Sedangkan Tuhan Yesus katakan bahwa Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Cari dulu. Bagaimana kita mencari Yahweh? Yaitu doa dulu. Setelah doa baca firman. Firman itu adalah kebenaran. Ya. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau handphonemu saja engkau perlu cas tiap hari, maka engkau juga harus doa tiap hari. Sebelum melakukan apa-apa, engkau harus doa tiap hari, baca firman tiap hari. Engkau juga minum tiap hari, engkau juga makan tiap hari, bahkan mungkin ada 2-3 kali makan sehari. Maka rohanimu juga harus makan. Kenapa rohanimu harus makan? Sebab engkau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, 20 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu, dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Muliakan Elohim, Yahweh itu, dengan tubuh dan roh kita setiap hari, bukan sewaktu-waktu, bukan hanya doa sekali seminggu, baca firman sekali seminggu, tapi tubuh kita ini sudah ditebus, sudah dicucikan. Bait suci yang sesungguhnya adalah tubuh kita ini, karena kita sudah ditebus. Maka kita harus membuang segala berhala-berhala tadi. Mengapa kita harus membuang berhala tadi? Pertama-tama, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus tadi. Saya sudah bacakan 1 Korintus pasal 6 tadi. Yang kedua, mengapa kita harus membuang berhala? Agar kita tidak kena murka daripada Yahweh. Kita tahu pada saat orang Israel membuat patung lembu dari emas, ya, dalam Keluaran 32 ayat 1-2, di situ mereka sampai 3.000 orang yang mati. Pada saat mereka Musa berada di atas gunung, lama dia turun 40 hari di atas gunung, Harun membuat patung, membuat berhala sehingga Yahweh murka. Ya. Dan selain itu, kenapa kita harus membuang berhala? Agar Yahweh tidak membinasakan kita. Pada saat orang Israel menyembah berhala di Baal-peor, ya, di dalam Bilangan pasal 25 ayat 1-9, yang mati sebanyak 24.000 orang karena menyembah berhala, menyembah patung. Saya sudah katakan tadi, di akhir zaman ini kita bukan menyembah patung, tapi menyembah handphone,
pelajaran, usaha, bangun pagi-pagi. Saya perhatikan orang buka warung, jam 2 subuh sudah berangkat ke pasar, belanja, pulang dari belanja, susun barang, jualan lagi, dan siang hari udah capek tidur, malam tidur, besok subuh berangkat. Tiap hari engkau hanya fokus dan fokus kepada uang. Jadi berhalamu apa? Uang. Jangan sampai uang membawa engkau binasa. Karena apa? Engkau hanya ngejar uang, uang tidak dapat, badanmu sakit, nanti jatuh sakit, mati, tidak masuk surga. Karena ada berhala yang kau simpan di dalam dirimu, lebih mengutamakan kebutuhan materi daripada hal yang rohani. Saya sudah singgung tadi, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan. Jadi harusnya, boleh nggak kita belajar usaha? Sangat boleh. Memang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tapi sebelum engkau buka usaha, sebelum mau bekerja, doa dulu, baca firman dulu. Maka buang berhala itu agar engkau tidak dibinasakan oleh Yahweh. Kenapa kita harus membuang berhala tadi? Yang berikutnya, agar Yahweh tidak sakit hati atau tidak cemburu sehingga dia mengunci berkat. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 16 sampai 21. Di situ Yahweh menutup berkat bagi bangsa Israel karena mereka menyembah berhala-berhala. Jadi jangan buat sakit hati Yahweh itu atau cemburu. Sambil contoh, kalau misalkan sebagai seorang suami punya istri, istrinya selalu ngobrol dengan laki-laki lain, sebagai suaminya pasti cemburu dong. Nah, Yahweh juga yang sudah menciptakan kita, memberikan napas hidup kita, memberikan kita kesehatan, kepintaran, dan menebus kita tadi sudah ditebus melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kok tubuh kita dipakai untuk hal-hal yang tidak penting? Seperti tadi saya bilang, main game, ya, terus nonton berjam-jam. Yang anehnya, nonton berjam-jam tidak ngantuk, tapi dengar firman baru 10 menit udah ketiduran. Ini kan kerjaan daripada iblis. Maka engkau harus buang berhala supaya jangan Yahweh itu cemburu melihat engkau. Lebih mengutamakan benda mati daripada bersekutuan dengan Yahweh itu. Berikutnya, kenapa kita membuang berhala? Karena berhala itu menajiskan kita. Dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 18 sampai 19. Orang yang punya berhala itu tidak kudus, tidak benar, pasti najis. Orang najis tidak mungkin masuk surga. Jadi jangan bangga engkau punya rumah banyak, mobil banyak, harta banyak, engkau bangga-banggain, bajumu bagus, tapi rohanimu bobrok. Untuk apa itu semua? Kalau engkau mati tidak engkau bawa itu masuk surga, dan engkau tidak bisa masuk surga. Karena apa? Apa yang kita miliki di dunia ini hanya untuk sementara. Harusnya engkau bangun rohanimu yang kuat. Baca firman tiap hari, renungkan dan lakukan, praktekkan firman itu. Kapanpun Tuhan Yesus datang, engkau tidak perlu takut. Kata Paulus di dalam firman Yahweh katakan bahwa hidup itu adalah Hamasiah, mati itu untung. Jadi hidup sehari-hari itu hiduplah di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Hidup adalah Hamasiah, mati adalah untung. Kenapa hidup Hamasiah? Segala sesuatu, pikiran, perkataan, perbuatan sesuai dengan firman Yahweh. Waktunya digunakan dengan benar. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu berdoa, ada waktu baca firman, ada waktu mempraktikkan firman itu, sehingga benar-benar tidak ada kesempatan berhala-berhala modern yang sekarang ini sedang bergejolak dunia, yang membuat kita terjerat dalam perangkap iblis. Yang berikutnya, kenapa kita harus membuang berhala? Supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat
dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-19, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita membuang berhala-berhala tadi, otomatis kita kudus. Kalau kita kudus, kapanpun kita mati, gak perlu takut, dijamin masuk surga. Maka pada kesempatan ini, berhala apa yang sedang mengikat hidupmu? Uangkah? Materikah? Usahamukah? Pekerjaanmu? Atau studimu? Atau hobimu? Tiap hari engkau latihan, olahraga, olah fisik dan segala macam, tapi rohanimu tidak pernah kau isi dengan doa dan baca firman penyembahan, itu tertipu dengan pekerjaan iblis. Oleh karena itu bertobatlah, buang segala berhalamu. Apapun yang sedang engkau mengikat dalam dirimu, buang segala berhalamu. Boleh engkau bekerja, tapi prioritaskan dulu doa dan baca firman, lakukan firman itu. Biar melalui firman ini, kita dikuatkan, diteguhkan. Di dalam mengakhiri tahun 2023 ini, evaluasi dirimu dari sejak Januari sampai Desember ini. Siapa yang lebih utama dalam dirimu? Tuhan Yesuskah? Roh Kuduskah? Firman Yahweh-kah? Doakah? Atau engkau lebih mengutamakan materi, harga diri, dan yang lain-lain? Atau mengingat-ingat masa lalumu yang buruk, mengingat kekurangan orang lain? Itu berhala. Buang semua kotoran-kotoran yang dalam hidupmu, buang, sehingga engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus, sehingga engkau bisa selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami, supaya dalam hidup kami tidak ada berhala-berhala, sebab Engkau sudah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu, ya Yesus HaMasiah. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Benar-benar hidup kami sejalan seturut dengan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak juga, ubahkan hidup bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati juga bangsa dan negara kami ini supaya tetap aman. Juga gereja-Mu persatukan semua. Hamba-hamba-Mu pakai semua dan juga persatukan semua. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.